Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yogo Barnanto dari Prodi Manajemen ingin presentasi mata kuliah pengantar akuntansi. Mari kita masuk ke materinya. Perusahaan dagang adalah suatu perusahaan yang memerlukan berbagai jenis produk yang dijual untuk keperluan konsumen tanpa merubah bentuk atau wujud barang tersebut. Banyak contoh dari perusahaan dagang. Salah satunya adalah supermarket dan toko kelontong yang sering kita temui sehari-hari. Metode pencatatan barang dagang. Metode periodik. Metode fisik atau physical system. Dalam metode pencatatan barang dagang dengan menggunakan metode periodik, mutasi atau perpindahan barang yang keluar maupun masuk tidak akan dicatat. Pencatatan barang dilakukan oleh perusahaan barang dagang melalui akun penjualan untuk transaksi penjualan barang dan akun pembelian untuk transaksi pembelian barang. Metode perpetual. Pencatatan barang dagang dilakukan secara permanen atau terus-menerus, detail atau terperinci pada setiap transaksi yang terjadi dalam perusahaan barang dagang. Dengan metode ini, persediaan barang dagang dapat diketahui setiap saat karena tercatat secara terus-menerus. Metode periodik dan metode perpetual. Cara untuk menentukan harga pokok dalam metode ini. 1. Yaitu catat pembelian barang dagang. Dan kedua, catat harga pokok barang yang dibeli. Dan yang ketiga, tentukan harga pokok persediaan barang di awal dan di akhir periode. Kelemahan dagang. Pencatatan hanya dilakukan pada akhir periode, bukan ketika terjadinya transaksi, maka kehilangan barang persediaan yang akan sulit untuk diketahui oleh perusahaan secara tepat. Di samping kelemahan dalam menyajikan jumlah atau saldo yang pasti terhadap persediaan barang seharusnya ada. Metode ini juga menyulitkan penentuan dalam penetapan harga yang benar untuk harga pokok barang yang telah terjual. Kelebihan berdagang. Karena pencatatan dalam metode ini hanya dilakukan secara periodik. Tidak setiap saat terjadinya transaksi, hanya dilakukan di akhir periode. Metode ini lebih menghemat waktu dan tenaga. Kelebihannya. Metode perpetual. Catatan barang dagang dilakukan secara permanen atau terus-menerus, detail atau terperinci pada setiap transaksi yang terjadi dalam perusahaan barang dagang. Dengan metode ini, persediaan barang dagang dapat diketahui setiap saat karena tercatat secara terus-menerus.
Pencatatan yang harus dilakukan jika menggunakan metode permanen atau perpetual system. 1. Yaitu dalam rekening persediaan barang dagang, pembelian barang dagang, biaya angkut pembelian barang dagang telur, pembelian barang dagang, retur, dan pengurangan harga pembelian yang dibeli oleh perusahaan barang dagang akan dicatat dalam rekening ini. Dan yang kedua, harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan ditentukan dengan cara mendebit rekening harga pokok penjualan dan mengkredit rekening persediaan barang dagang. Dan yang ketiga, rekening pengendali, yaitu buku pembantu yang juga merupakan rekening pengendali menyajikan data tentang kualitas dan harga dari tiap-tiap persediaan barang. Kelemahannya yaitu metode pencatatan persediaan barang dagang, metode periodik yang dilakukan setiap adanya kegiatan ataupun transaksi walaupun lebih akurat, namun metode ini lebih memakan banyak waktu dan tenaga. Kelemahannya. Kelebihannya yaitu kegiatan dan transaksi yang terlalu tercatat secara detail atau terperinci membuat pencatatan persediaan barang dagang menjadi lebih akurat, sehingga terjadinya kehilangan barang. Persediaan dapat dengan mudah terlacak oleh perusahaan. Kelebihannya. Soal akuntansi perusahaan dagang, metode periodik. PT Allianz adalah sebuah perusahaan distributor kulkas merek Zeneca yang beralamat di Jakarta Selatan. Selama bulan Agustus 2020, perusahaan ini melakukan transaksi. Soalnya yaitu tanggal 2 bulan 8 2021 membayar utang usaha ke PT Angin Segar Jakarta sebesar 18.500 dan tanggal 3 bulan 8 2021 membeli peralatan kantor dari toko Fitur seharga 20 juta secara tunai, dan tanggal 4 bulan 8 2021 membeli barang dagang dari PT Angin Segar Jakarta seharga 20 juta secara kredit, dan tanggal 6 bulan 8 2021 membeli perlengkapan kantor dari toko Serbada seharga 2.500.000 secara tunai, dan di tanggal 9 bulan 8 2021 menjual barang dagang dengan HPP sebesar 15 juta rupiah seharga 18.500.000 secara kredit, dan tanggal 11 bulan 8 2021 menjual barang dagang dengan HPP sebesar 29 juta seharga 37 juta secara tunai dengan potongan penjualan sebesar 1 juta rupiah. Dan di tanggal 12 bulan 8 2021 membeli barang dagang dari PT Angin Segar Jakarta senilai 35 juta secara tunai dengan potongan tunai sebesar 2 juta rupiah. Dan di tanggal 8-nya bulan 8 2021 membayar biaya iklan di koran sebesar 1.750.000 secara tunai. Dan di tanggal 20
bulan 8 2021 membayar biaya pengiriman barang ke perusahaan transportasi sebesar Rp1.250.000 secara tunai. Dan di tanggal 30 bulan 8 2021 membayar gaji pegawai sebesar Rp2.500.000 secara tunai. PT Allianz Agustus 2021 tanggal 1 tanggal keterangan debit kredit. Tanggal 1-nya utang usaha ada di debit Rp18.500.000 dan kasnya masuk ke kredit Rp18.500.000. Peralatan kantornya Rp20 juta masuk ke debit, kasnya 20 juta masuk ke kredit. Dan keempatnya pembeliannya 20 juta rupiah masuk ke debit, utang usahanya masuk ke kredit. Perlengkapan kantor Rp2.500.000 masuk ke debit dan kasnya Rp2.500.000 masuk kredit. Dan yang kesembilannya piutang usaha Rp18.500.000 masuk ke debit, penjualannya Rp18.500.000 masuk ke kredit. Dan kasnya Rp36 juta masuk ke debit, potongan penjualannya masuk ke kredit Rp1 juta, penjualannya Rp35 juta secara kredit. Pembeliannya Rp35 juta masuk ke debit, potongan pembelian Rp2 juta secara kredit dan kasnya Rp33 juta masuk ke kredit. Beban iklannya Rp1.750.000 masuk ke debit dan kasnya Rp1.750.000 masuk ke kredit. Beban angkutnya Rp1.250.000 masuk ke debit dan kasnya Rp1.250.000 ke kredit. Beban gaji karyawan sebesar Rp2.500.000 masuk ke debit dan kasnya Rp2.500.000 masuk ke kredit. Jumlahnya Rp156 juta debit, kreditnya Rp156 juta kredit. Soal akuntansi perusahaan dagang metode perpetual. Soal PT Fashion Shop adalah sebuah perusahaan distributor pakaian busana ria yang berkedudukan di Bandung. Selama bulan Agustus 2021, perusahaan tersebut melakukan transaksi sebagai berikut. Tanggal 2 bulan 8 2021 menerima pelunasan piutang dari toko fashion Anandi Bandung sebesar Rp13.750.000. Dan di tanggal 3-nya bulan 8 2021 membeli barang dagang secara kredit senilai Rp48.370.000 dari PT Laju Ancar. Dan di tanggal 5-nya bulan 8 2021 membayar beban perbaikan kendaraan sebesar Rp3.200.000 tunai. Dan di tanggal 6-nya bulan 8 2021 menjual barang dagang yang memiliki HPP sebesar Rp84 juta ke toko siswa dengan harga Rp95 juta secara tunai dengan potongan tunai sebesar Rp2 juta. Dan di tanggal 8-nya bulan 8 2021 membeli barang dagang dari PT Laju Lancar secara tunai seharga Rp50 juta dengan potongan tunai sebesar Rp2.500.000. Dan di tanggal 10-nya bulan 8 2021 menerima pelunasan piutang dari toko Rama Fashion sebesar Rp45 juta dengan potongan tunai sebesar Rp2 juta. Dan di tanggal 12-nya bulan 8 2021 membeli peralatan kantor atau 3 buah komputer senilai Rp18.500.000 secara tunai. Dan di tanggal 13-nya bulan 8 2021 menjual barang dagangan dengan HPP sebesar Rp60 juta seharga Rp75 juta di mana sebesar Rp25 juta dibayar tunai dan sisanya akan dilunasi dalam waktu 2 bulan.
Dan di tanggal 17-nya bulan 8 2021 membeli peralatan kantor atau meja, kursi, dan rak buku secara kredit seharga 12 juta rupiah. Tanggal 20 bulan 8 2021 membeli perlengkapan kantor secara tunai seharga 4.500.000 rupiah. PT Fashion Soft periode bulan Agustus 2021. Tanggalnya, keterangannya debit kredit tanggal 2. Kas 13.750.000 rupiah masuk ke debit. Piutangnya masuk ke kredit 13.750.000 rupiah. Dan di tanggal 3-nya persediaan 48.370.000 rupiah masuk ke debit. Hutang usahanya 48.370.000 rupiah masuk ke kredit. Beban servis debit 3.200.000 rupiah dan kasnya 3.200.000 rupiah masuk ke kredit. Dan tanggal 6-nya kas. Tadi beban servis kendalanya tanggal 5 dan tanggal 6-nya kas 93 juta rupiah masuk ke debit. Potongan penjualannya 2 juta rupiah, penjualannya 95 juta rupiah, HPP-nya 84 juta rupiah masuk ke debit, persediaannya 84 juta rupiah masuk ke kredit. Dan di tanggal 8-nya persediaan 50 juta rupiah masuk ke debit. Pot pembeliannya 2.500.000 rupiah masuk ke kredit, kasnya masuk ke kredit 47.500.000, kasnya yaitu 43 juta rupiah masuk ke debit. Potongan penjualannya 2 juta rupiah masuk ke debit. Dan di tanggal 12-nya peralatan kantor 18.500.000 rupiah masuk ke debit dan kasnya 18.500.000 rupiah masuk ke kredit. Dan di tanggal 13-nya 25 juta rupiah masuk ke debit. Piutang usahanya 50 juta rupiah masuk ke debit. Penjualannya masuk ke kredit 75 juta rupiah dan HPP-nya 67 juta rupiah masuk ke debit. Dan di tanggal 17-nya peralatan kantor 12 juta rupiah masuk ke debit. Utang usahanya 12 juta rupiah masuk ke kredit. Perlengkapan kantor 4.500.000 masuk ke debit dan kasnya 4.500.000 rupiah masuk ke kredit tanggal 20. Dan jumlahnya debitnya 816.320 juta rupiah dan kreditnya 816.320.000 rupiah. Terima kasih, saya akhiri presentasi ini. Saya Yogo Barnanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.